Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyaknya sehingga kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat dan nikmat panjang umur. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai tentang toharoh. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan doa ini Allah mudahkan kita dalam memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Pembahasan kita saat ini mengenai tentang toharoh. Agama Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kesucian. Setiap aktivitas yang akan dilaksanakan harus bersih dan suci. Apabila kita terkena kotoran, harus segera dibersihkan. Apalagi ketika akan melaksanakan ibadah. Seperti ibadah sholat, ibadah apalagi haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan demikian, kegiatan bersuci biasa dikenal dengan istilah toharoh. Nah, ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah, manusia akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bentuk dan jenis ibadah sangat bermacam-macam. Seperti sholat, seperti puasa, seperti naik haji, seperti jihad, seperti membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Setiap ibadah itu memiliki syarat-syarat untuk dapat melakukannya. Dan ada pula yang tidak memiliki syarat mutlak untuk melakukannya. Di antaranya ibadah yang mampu memiliki syarat-syarat, di antaranya haji, yaitu kudu mampu, balik, berakal, dan sebagainya. Contoh lain, jika kita akan melakukan ibadah sholat, maka syarat untuk melakukan ibadah tersebut ialah kita wajib terbebas dari segala najis maupun hadas, baik itu hadas yang besar maupun itu hadas yang kecil. Pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian kita, tempat untuk beribadah kita, dan benda-benda yang terbawa di badan kita. Toharoh terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Toharoh lahir. Toharoh lahir adalah toharoh atau bersuci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau yang biasa disebut air suci mensucikan dengan wudu, mandi, dan tayamum. Toharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, berbohong, pemarah,
sombong, ria, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang yang suci dan bersih. Orang yang taubat adalah orang yang ingin membersihkan dirinya dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suci dan bersih adalah orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian baik jasmani maupun rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Rawahu Muslim. Suci itu sebagian daripada iman. Nah, itu merupakan pengertian tentang toharoh. Untuk selanjutnya, memasuki tentang pengertian najis dan hadas. Ada najis, ada hadas. Yang pertama najis. Pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor. Adapun menurut istilah adalah sesuatu yang dipandang kotor yang harus disucikan karena menjadikan tidak sahnya melaksanakan suatu ibadah. Najis itu terbagi menjadi 3 macam. Berdasarkan berat dan ringannya, najis itu menjadi 3 macam. Najis tersebut adalah yang pertama najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughallazah. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Najis mukhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa. Jadi yang namanya najis mukhaffafah itu adalah najis atau air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa. Itu yang dinamakan dengan najis mukhaffafah. Cara mensucikannya gimana jikalau kita terkena najis mukhaffafah? Cara mensucikannya cukup dengan mengusapkan atau memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Jikalau kita terkena air pipis adik kita yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa terkecuali ASI dari ibunya, kita terkena kencing adik kita, pipis adik kita, maka cukup dipercikan atau dibasuhkan air yang mengalir pada benda, pada tubuh kita yang terkena najis tersebut. Itu merupakan najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassithah atau yang disebut dengan najis pertengahan, najis sedang. Najis mutawassithah antara lain air kencing, darah, nanah, tinja, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Najis mutawassithah ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada najis hukmiyah dan yang kedua ada najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi zat, bau, warna, dan rasanya tidak nyata. Contoh, najis hukmiyah kayak misalnya air kencing yang telah mengering. Itu merupakan najis mutawassithah hukmiyah. Ya, hukmiyah. Cara mensucikannya gimana? Kalau ada air kencing yang telah mengering, cara menyucikannya gimana? Cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Nah, itu merupakan najis hukmiyah. Kemudian najis apa yang kedua dari mutawassithah? Najis ainiyah, yaitu najis yang nyata terlihat oleh mata kita
zatnya, warnanya, rasanya, baunya tercium oleh hidung kita. Itu yang dinamakan dengan najis mutawasitoh ainiyah. Cara mensucikannya gimana? Dengan menyiramkan air hingga hilang zat, rasa, warna, dan baunya tersebut. Nah, itu merupakan pengertian atau penjelasan dari najis mutawasitoh. Ada najis mutawasitoh hukmiyah, ada najis mutawasitoh ainiyah. Untuk yang ketiga, najis yang ketiga yaitu namanya najis mughalazoh. Yang pertama tadi mukhafafah, najis mutawasitoh, dan yang terakhir adalah najis mughalazoh. Najis mughalazoh adalah najis yang berat, seperti najisnya anjing dan babi. Lantas bagaimana cara mensucikan jika kita terkena najis mughalazoh? Yaitu dengan cara menggunakan air yang suci mensucikan atau biasa disebut dengan air mutlak, membasuhkan air tersebut ke benda atau tempat yang terkena najis tersebut sampai 7 kali basuhan, dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu sehingga hilang zatnya, hilang warnanya, hilang rasanya, dan juga hilang baunya. Itu merupakan pembahasan kita mengenai tentang najis. Jadi intinya najis terbagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan juga najis mughalazoh. Kalau mukhafafah itu najis yang ringan, mutawasitoh najis yang sedang, sedangkan najis mughalazoh adalah najis yang amat berat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai materi tentang hadas. Hadas menurut bahasa artinya berlaku atau terjadi. Menurut istilah, hadas adalah sesuatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salatan ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika berhadas sehingga lebih dahulu untuk berwudu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jika kamu junub, maka mandilah. Ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa bersuci untuk menghilangkan hadas dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan berwudu, dan yang kedua adalah dengan mandi. Menurut fikih, hadas dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada hadas besar dan juga ada hadas kecil. Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang itu harus berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Contoh hadas kecil diantaranya yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan depan kita maupun dubur, kemaluan belakang kita. Itu contoh hadas kecil, keluarnya sesuatu, mau itu keluar apaan aja, itu kita sudah terhukumi terkena hadas kecil. Contoh yang kedua, tidur yang nyenyak dalam keadaan tidak duduk, berdiri. Kalau tiduran kita dalam keadaan duduk, pantat kita masih menyentuh tanah, kita dalam keadaan nyenyak, maka kita tidak terhukumi hadas kecil, tetap masih ada wudhu kita. Terus contoh yang ketiga dari hadas kecil
adalah menyentuh kubul atau kemaluan depan kita ataupun dubur kemaluan belakang kita dengan telapak tangan tanpa pembatas. Kita menyentuh kemaluan depan kita maupun belakang tanpa pembatas. Itu dapat terhukumi hadas kecil. Dan yang terakhir adalah hilangnya akal karena sakit ataupun mabuk. Itu juga merupakan terhukumi hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan untuk mandi besar atau yang disebut dengan mandi junub. Contoh terjadinya hadas besar diantaranya yaitu melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Yang kedua adalah keluarnya mani. Yang ketiga adalah keluarnya darah haid. Yang keempat adalah nifas. Dan yang kelima adalah meninggal dunia. Nah, itu merupakan pembahasan kita mengenai najis dan hadas. Untuk memasuki pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai tentang ketentuan berwudu dan juga tayamum. Wudu. Wudu merupakan ibadah yang sering dilakukan oleh umat Islam. Wudu menurut bahasa berarti bersih, sedangkan menurut istilah syara atau agama berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan atau yang biasa disebut dengan air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa arjulak wa aidiakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian daripada kepala kamu sekalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu hingga sampai mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Adapun syarat wudu, jadi wudu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, itu harus beragama Islam yang pasti. Yang kedua, sudah mumayyiz atau sudah beranjak dewasa. Yang ketiga, tidak berhadas besar dan kecil. Yang keempat, memakai air suci lagi menyucikan. Dan yang terakhir, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu kita seperti cat, getah, tinta, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan syarat yang wajib. Jikalau kita ingin sah wudhu kita, maka kita harus melaksanakan kelima syarat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu itu adalah hal-hal yang wajib dikerjakan dalam wudhu kita. Yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu merupakan niat. Yang pertama niat rukun. Yang kedua apa? Membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala kita.
Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, itu merupakan rukun wudhu. Jadi, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian daripada kepala kita. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib, harus beraturan. Dari pertama sampai terakhir harus beraturan, tidak boleh diseling-seling. Nah, itu merupakan rukun. Nah, yang selanjutnya adalah sunnah. Sunnah wudhu untuk menambah pahala. Dan untuk menyempurnakan wudhu kita, perlu diperhatikan hal-hal yang disunahkan dalam melakukan wudhu. Di antaranya yang pertama tidak berbicara saat berwudhu, membaca ta'awuz dulu dan basmalah. Ya, terus membersihkan telapak tangan dan dari sela-sela jari tangan sebelum melakukan berwudu. Terus selanjutnya berkumur. Berkumur-kumur bagi seseorang yang sedang tidak berpuasa. Terus untuk selanjutnya memasukkan air ke lubang hidung kita, dihirup. Terus untuk selanjutnya menyapu seluruh kepala kita. Terus selanjutnya untuk mendahulukan anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Terus selanjutnya membasuh anggota wudhu 3 kali. Terus selanjutnya mengusap kedua telinga, bagian luar dan dalam. Dan yang terakhir yaitu membaca doa sesudah wudhu. Bagaimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu merupakan sunnah dalam berwudu. Untuk selanjutnya yaitu perkara yang dapat membatalkan wudu kita. Wudu seseorang dikatakan batal apabila yang bersangkutan telah melakukan hal-hal seperti ini. Contoh, yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur. Nah, itu wudu kita batal. Mau yang keluar berupa angin, mau yang keluar berupa zat padat dari kubul ataupun dubur kita, itu dapat membatalkan wudu kita. Yang kedua adalah bersentuhannya antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, tanpa pembatas, bersentuhannya kulit perempuan dan laki-laki. Terus yang ketiga adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, maka wudhu kita batal. Terus untuk selanjutnya yaitu tidur dengan nyenyak. Yang terakhir adalah hilang akal. Nah, itu merupakan yang dapat membatalkan wudhu kita. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudhu dengan debu atau tanah yang suci, karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Nah, tayamum merupakan pengganti dari wudhu. Apabila seseorang telah melaksanakan sholat dengan tayamum, kemudian dia menemukan air, maka tidak wajib mengulang sholat tersebut sekalipun waktu sholatnya masih ada. Adapun syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang terkait dengan tayamum akan kita kupas satu persatu. Yang pertama ada syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama adalah ada sebab yang memperbolehkan mengganti wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan, maka boleh dia bertayamum. Yang keempat, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Dan yang kelima, menggunakan tanah atau debu yang suci. Itu merupakan syarat tayamum.
Nah, untuk ketentuan yang selanjutnya yaitu tentang rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama ada niat, yang kedua mengusap debu ke muka, yang ketiga mengusap debu kedua tangan sampai sikut, dan yang terakhir adalah tertib. Untuk ketentuan tayamum yang selanjutnya yaitu mengenai tentang perkara yang membatalkan tayamum kita. Tayamum seseorang menjadi batal karena hal berikut ini. Yang pertama, yaitu semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum kita. Yang kedua, keadaan seseorang melihat air suci yang menyucikan atau sebelum sholat. Jadi sebelum sholat dia melihat ada air yang suci mensucikan, maka batal tayamum kita. Yang ketiga adalah murtad, keluar dari agama Islam. Toharoh atau bersuci. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Bersuci? Diva selalu rajin bersuci, Bu Guru. Wah, itu bagus, Diva. Kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya, Bu. Kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Bu Guru, bersuci itu apa sih? Zahra belum tahu. Bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau di pakaian kita. Misalnya, mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mugholadzah. Najis ringan? Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Anak-anak,
apakah kalian tahu air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Belum, Bu Guru. Baiklah anak-anak, macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air sungai, air hujan, air sumur, air danau, air laut, air embun, dan juga salju. Wah, jadi Diva bisa bersuci dengan air hujan ya, Bu? Benar, Diva. Air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci. Bu Guru, kalau tidak ada air, apa yang digunakan untuk bersuci? Ketika kita beristinjak atau cebok, tapi tidak ada air untuk bersuci, kita bisa gunakan daun dan kayu kering, batu, dan juga tisu atau kertas. Nah, itu merupakan pembahasan kali ini mengenai tentang toharoh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.